Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam kasih Kristus. Hari ini, Rabu 16 Juni 2021, kita memasuki pekan biasa ke-11. Marilah kita bersama-sama membaca kitab suci dan merenungkan sabda Tuhan melalui bacaan Injil hari ini. Bacaan dari Injil Matius bab 6 ayat 1-6, dilanjutkan ayat 16-18. Bersama saya, Sisilia dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas berkat penyertaan yang Engkau limpahkan kepada keluarga kami sampai hari ini. Ya Bapa, bukalah hati dan pikiran kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami dapat merenungkan dan melaksanakan sabda-Mu melalui bacaan hari ini. Semoga kami pun mau dan mampu menaburkan benih-benih kasih kepada sesama dimanapun kami berada, sehingga kami pun sungguh menjadi saksi kasih-Mu yang hidup. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di atas bukit, Yesus bersabda, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat. Sebab jika demikian, kalian takkan memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu, seperti orang munafik. Mereka mengupah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengajarkan kita 3 hal yang sangat Kristiani untuk dihayati dengan diam-diam, tersembunyi di mata manusia, tetapi dapat dilihat oleh Allah Bapa kita. Yang pertama dalam hal memberi sedekah atau berterima kasih.
apabila kita memberi sedekah dengan sepenuh hati tanpa perhitungan apapun. Dan janganlah menceritakan kepada siapa-siapa dalam bentuk apa dan berapa jumlah yang kita berikan untuk bersedekah. Terutama di masa pandemi COVID-19 ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk berterima kasih kepada sesama yang terdampak dalam pandemi ini. Misalnya kita bisa berbagi sembako pada tukang becak atau driver ojek online, atau kepada siapapun yang membutuhkan. Berapapun yang kita berikan, pasti sangat bermanfaat bagi keluarga mereka yang terdampak. Sekali lagi kita harus ingat yang dikatakan Yesus kepada kita, bahwa apa yang diberikan tangan kanan, jangan diketahui tangan kirimu. Karena sesungguhnya Tuhan melihat orang yang memberi dengan sukacita, tetapi tidak pamer atau supaya tidak dilihat dan dipuji orang lain. Yang kedua, dalam hal doa. Berdoa adalah kewajiban kita sebagai umat Kristiani, sebagai wujud nyata bahwa kita bersyukur dan mengasihi Tuhan. Hal kecil yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan pada Tuhan bahwa kita mengasihinya adalah dengan berdoa sebelum dan sesudah makan, sebagai ucapan syukur kita atas anugerah makanan dan minuman yang diberikan Tuhan untuk keluarga kita. Atau dengan membuat tanda salib saat kita makan di tempat umum. Saudara-saudari yang terkasih, berdoa juga merupakan cara kita untuk berbicara secara pribadi dengan Allah. Maka berdoalah dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Masuklah ke dalam kamar, bukalah hati, tutuplah jendela dan pintu yang dapat menyesatkan. Janganlah gelisah saat doa permohonan kita belum dikabulkan, karena Tuhan mempunyai rencana yang lebih besar dari yang kita minta. Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan di waktu yang tepat, di saat kita benar-benar siap menerima anugerahnya. Jadi, kita harus semakin mengasihi Tuhan dalam kerendahan hati, percaya, dan berserah kepadanya dalam ketekunan doa. Yang ketiga, dalam hal berpuasa. Saat berpuasa, kita jangan menunjukkan wajah yang muram atau lesu. Tetapi kita harus menunjukkan wajah yang ceria dan penuh semangat dalam beraktivitas atau saat kita bekerja. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita pada Injil hari ini. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Sehingga ketika kita melakukan sebuah perbuatan baik, perbuatan kasih, seperti memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa, semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Kita tidak melakukannya untuk memperoleh popularitas diri. Hanya orang-orang munafik yang mudah bercerita kepada siapa saja tentang sumbangan pikiran atau material kepada orang lain sambil menepuk dada dan bangga. Dan sampai-sampai dia lupa bahwa semua ini berasal dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk mengoreksi diri dari rasa egois dan kesombongan kita
dalam melakukan sebuah perbuatan baik. Marilah kita melakukan semua itu semata-mata untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, mampukanlah kami untuk selalu berbuat baik kepada sesama dan jauhkanlah kami dari sikap egois dan sombong. Semoga kami pun selalu rendah hati dalam melaksanakan tugas pelayanan kami dalam bermasyarakat dan menggereja, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu dan menjadi pewarta Injil-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.